Satu. Selamat sore. Kembali lagi bersama Wisata Kreatif Jakarta yang saat ini sedang mengulas partner di Bandung. Nah, sekarang aku nih lagi di Bandung. Oh, by the way, namaku Felicia Agnes. Dan sekarang aku bersama dengan Wisata Kreatif Jakarta, wisata anti mainstream. Yay! So, sekarang di Bandung aku ada di, kita bisa lihat di sini, Kopi Ugo Igo. Dan kita bisa lihat juga by Java Jive. Jadi kita mau lihat seperti apa coffee shopnya. Ikutin aku yuk. Kom. Nah, kita lihat di sini super outdoor ya lokasinya. Dan di sini kita bisa mainan ayunan di sebelah kanan, sebelah kiri sini. Dan kemudian ada pohon coklat loh, by the way. Bagi yang belum pernah lihat pohon coklat, beginilah bentuk pohon coklatnya. Oke. Dan di sini ini merupakan parking spot. Kita bisa melihat banyak super gede ya, lumayan untuk mobil. Dan sebelah kanan sini untuk motor. Jadi teman-teman yang mau datang ke sini bisa parking di sebelah sini. Dan super outdoor, super greeny. Dan kalau dalam kondisi sekarang ini menyenangkan sekali karena benar-benar udaranya dapat banget ya. Jadi tidak pengap. Oke, kita menuju ke sana yuk. Alright. Nah, ini kita bisa coba pesan-pesan di sini. Oh iya, by the way, kita bisa lihat di sini tempat ini direkomendasikan oleh Wisata Kreatif Jakarta Community untuk member. Nah, ini dia. Untuk teman-teman member yang menjadi premium membership dari Wisata Kreatif Jakarta, kalau datang ke sini dapat diskon 10%. Lumayan banget kan? Jadi main-main ke Bandung, mampir ke warung Kopi Ugo Igo, right? Nah, Pak, tadi specialty-nya apa aja? Ada Japanese lemon. Japanese lemon ya. Nah, kalau makanannya apa, Pak? Pisang goreng ada. Oh, pisang goreng. Bala-bala. Oh, bala-bala juga ada. Oke, kalau gitu yang pisang goreng sama Japanese lemon. Oke, siap. Boleh lihat, Pak? Caranya gimana? Oh, belum kali ya. Coba lihat. Ini Oh, udah. digerinda dulu. Oh, digerindir dulu. Nah, berhubung lagi dibikin, mungkin kita lihat-lihat lagi sekilas di warung kopi Ugo ini. Coba kita lihat di sebelah sini. Kom. Nah, ini buat teman-teman yang mau private space, you can come here and sit here. Nah, ini lumayan nih. Jadi untuk berdua saja, sama pasangan, sama pacar, sama gebetan, nongkrong di sini seru. Wah, banyak ini ya, outdoor, jadi romantis gitu. Apalagi kayak hujan-hujan gini, syahdu man. Coba tuh lihat, super awesome kan? Oke. Nah, kalau teman-teman mau datang ke sini, private space di sebelah sini, alright? Nah, sekarang kita mau ketemu sama one of the owner. Tadi teman-teman udah lihat ya by Java Jive. Jadi kita akan ketemu sama sama ini. Salam. Aduh. Ini kita nyapanya apa nih? Teh Agnes kalau aku karena di Bandung jadi Teh Agnes Jadi ya. benar banget. Oke. Saya nyapanya ke teman-teman Wisata Kreatif Jakarta. Jadi traveler aja. Traveler. Oke, traveler selamat datang di Kopi Ugo Igo di Jalan Terusan Cigadung nomor 17 Bandung. Nah, Ini adalah usaha kolektif dari Java Jive ya. Makanya ada Kopi Ugo Igo by Java Jive di bawahnya gitu ya. Mungkin keren banget ya. Ya, alhamdulillah gitu. Dan saya juga merasa tersanjung ini Teh Agnes ini sebagai
apa teh the best tour guide. Oh ya, of course. Yes, keren. Masih ya sekarang. Masih dong. Oke. Makanya sampai ke warung kopinya tuh. Iya, Kang Denny seru nih. banget ya. Apalagi kalau udah travelingnya beneran gitu ya. Of course, jadi lebih Ya. menyenangkan sekali ya. Bener. Udah mulai lah sekarang ya, Udah pandemi mulai. udah mulai Ya, berakhir, bener. udah mulai dibuka. Mm-mm. Hopefully kita bisa main Ya, lagi. betul, Ya. betul. Seru. Makanya nanti traveler juga bisa datang ya, teman-teman wisata kreatif Jakarta ke Bandung kalau main-main mampir ke Kopi Ugo Igo ya. Siap. Gitu. Oke. Nah, ini Kang Denny kan vokalis nih. Iya. Berarti kan selain hobi dan Ya. sudah memang vokalis bener-bener Ya, ya. Boleh nyanyi dikit. Iya, oke. Buat seangkatan aja mungkin yang tahunya ya. Setiap saat, setiap waktu, ku ingat dirimu. Setiap saat, setiap waktu, ku ingin berjumpa. Da, da, da. Da, 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 da. Kalau Anda yang aktif di masa 90-an pasti tahu lagu itulah ya. Dari Java Jive. Itu album pertama kita tahun 93. Oh, 93. Ya, tahun 93. Oh, pantesan ngerasanya agak lama. Iya kan? Tadi- Makanya tadi yang seangkatan aja ada di highlight makanya. Tadi saya ngeliat di YouTube, pernah dengar sih. Pernah dengar, Cuman ya? kapan gitu ya? Ternyata 93 ya, pantesan Iya. udah ngerasa lama banget gitu. Ya, dan kita masih aktif sampai sekarang masih tetap aktif. Jadi kita kalau main-main live show-nya masih terus gitu. Oh, Ya, gitu. ya. Wow. Ya, dan rencana juga tanggal 9 kita ada manggung di Saung Ujo dalam Oh, Saung rangka Ujo. pemulihan Ini ya, pandemi. situs wisata gitu. Kalau Saung Ujo kan udah menjadi situs wisata ya, Teh. Oh, UNESCO itu ya? Iya, angklung itu Saung betul, Angklung betul. Ujo itu. Jadi itu perlu dilestarikan. Jadi yang nanti datang juga orang-orang pemerintahan gitu ya dalam rangka pemulihan ekonomi. Oke. Wah, Seni bagus dan banget budaya ya. gitu ya. Iya. Oke, berarti di situ lebih ke arah apa namanya kayak kontribusi gitu Ya, ya untuk kontribusi, mendukung betul. supaya Kang Ujo tetap Iya, dilestarikan. betul. Iya, oke, tetap oke. tetap dilestarikan karena itu sudah melibatkan masyarakat di sekitar ya, perajin bambunya Betul, betul. gitu ya, pemain bambunya, masyarakat Iya, sekitar iya. itu yang diberdayakan. Jadi memang Siap-siap. Ya, emang ini ya sangat-sangat berpengaruh dengan ekonomi masyarakat Bapak. ya, betul, betul. Oke. Mhm. Oke, kita sekarang duduk dulu ya. Kang. Siap. Yo, Dagang mau di mana duduknya? Sini aja. Sini aja. Ya. Ya. Oke. Ya. Mulai kita. Ini unik banget ya. Aku juga pengen tanya. Dari Kenapa kapan mulainya si wisata kreatif Jakarta ini? Nah ini sebenarnya foundernya kan Ira Latif. Saya tuh untuk Itu teman tepatnya kuliah itu. serius. Iya, benar. Wow. Pantesan Iya, tadi aku iya, pikir gini, Heeh. Ira keren banget dia Iya. bisa kenal sama Kang Denny gitu kan. Teman kuliah di Unpad. Oh pantes. Hubungan internasional Unpad, ya. Oh Ya, alah, HI. Oh, dia yang ini ya. Iya, Kreatif dia banget. foundernya, iya kreatif banget sih. Iya. Dan dia waktu sekarang kan dalam kondisi pandemi ini kan udah hampir 2 tahun. Iya. Itu kita hajar di virtual tour kan. Oh. Jadi kan awalnya walking Iya. tour. Oh. Walking tour nggak jalan dong Iya, karena PPKM di betul, mana-mana. betul. Akhirnya kita hajar di virtual Betul. tour. Si Ira ini berani banget, wah, pokoknya hajar-hajar Iya, gitu ya. iya. Terus masuk ke Kick Andy. Masuk Kick Andy, diulas di mana-mana Iya. aja. Wow. Iya, Keren betul. banget sih jadinya. Kreatif, memang kreatif. Aku pertamanya nggak kebayang maksud tuh ya liputan di situs wisata ya, orang kan mungkin juga ini ya apa banyak teman yang orang-orang biasa gitu. Tetapi kan tidak gimana orang pengen tahu insight dengan si situs itu misalnya ya. Tapi dengan adanya tour guide yang terlatih dengan ini itu memang kreatif, Jadi memang memberikan informasi lebih Iya, gitu ya, iya. dengan harga juga nggak gitu mahal Iya, gitu loh. iya, Iya sih, iya, bener betul, banget. betul. Nah sebenarnya Ira ini bikinnya itu awalnya Jakarta Food Traveler nih. Jakarta Food Traveler. Jakarta Food Traveler. Ya awalnya bikin itu karena dia suka makan, dia suka kuliner Iya, gitu. iya. Jadi akhirnya dia di sela-sela dia walking tour, dia juga menunjukkan lokasi-lokasi tempat makan yang menarik
menarik Ya, dan enak dan ya. biasanya hidden gem Ya. gitu yang biasanya ya. misalnya kayak apa namanya Mason Weiner Ya, Bakery kan itu kan di Jakarta banyak iya yang gitu-gitu ya kan zaman dulu zaman Iya, Belanda yang betul. masih sampai sekarang. Sampai sekarang Nah masih itu aktif, dia bener. hajar ke situ. Oh, Nanti hidden gem di mana lagi yang oh ini tempat baksonya kesukaan Presiden Soeharto Iya, dulu iya. gitu kita samperin kayak Iya, gitu itu kan iya, menarik. betul, Nah betul. dia sharing di Betul. dalam walking tour tersebut Iya, gitu. iya betul. Keren. Sukses terus ya. Pokoknya Thank you. bisa bertahan Iya. ke depan ya. Heeh. Iya. Dan Keren. memang juga Ira ini kalau dari virtual tour Hmm. saya lihat jadi memberikan apa ya wadah buat teman-teman kayak saya, tour guide yang tadinya nggak dapat duit dari ini gitu dari PPKM dan lain-lain, jadi tetap dapat duit Iya, gitu. iya, Kita jualan ke sekolah, ke Iya, perusahaan iya, gitu. betul. Jadi kayak betul. bikin apa ya? Bikin new normal ya New jadinya. normal, Wisata betul. new normal virtual tour gitu. Jadi ya Keren. a good thing gitu. Ya, betul. Iya. Sip. Nah, sekarang Ya. gantian nih Kang Oke. Dedi. Iya. Jadi gimana ceritanya nih Kang? Apa namanya bikin kafe Ugo Igo? Ya, kita kan awalnya jadi Java Jive tuh kemarin tuh udah sampai ke usia 30 tahun tuh ya kebersamaan kita tuh. Kita ada 7 album. Terus ya Tahun berapa itu? tahun 93 itu pertama kali Oke, kita rekaman. 93. Tapi sebelumnya kan kita aktif dari tahun 90-an, 89 tuh kita udah aktif main di apa kafe-kafe, main di 17-an, di pensi-pensi gitu ya. Oh Gitu. iya, Nah, zaman itu SMA zaman gitu SMA ya. gitu. Jadi kita udah barengan terus 93 tuh kita ke Jakarta terus dapat kesempatan rekaman terus sampai sekarang gitu. Jadi udah ada 7 album lah kurang lebih. Nah, masa-masa akhir kalau musik kan gitu ya ada fluktuatif gitu ya. Naik turun Iya, sama naik turun. trennya berubah Betul. ya. Jadi belum lagi ada hadir yang muda gitu. Yang muda mungkin bukan berarti lebih bagus, tetapi lebih muda aja. Lebih muda, gitu benar. ya. Jadi lebih lebih- enak dilihat. Lebih kinyis-kinyis gitu. lebih kinyis-kinyis gitu. Nah, terus kita tuh kan sekarang tuh lama sudah melibatkan orang-orang lain. Tidak hanya kita berenam kalau manggung gitu ya. Maksud tuh udah ada. Sekarang kita ada krunya, ada operatornya. Operatornya juga ada yang FOH, ada yang monitor gitu ya. Ada road manajernya apa gitu. Nah, pada saat kita nggak main tuh mereka juga nggak dapat penghasilan gitu, nggak main gitu ya. Kalau kita mungkin karena dapat bagian yang lumayan mungkin masih bisa nabung sana sini atau misalnya ada event-event yang informal di luar musik juga terkadang kita ada fee-nya dari situ. Tapi kalau untuk mereka enggak. Nah, dari ide itu tuh kita bikin brand lagi yuk apa yuk gitu dan masih banyak ininya mau dari fashion, clothing dan sebagainya gitu ya. Sampai akhirnya memutuskan kopi ini karena Capung tuh suka kopi. Capung itu Yang main gitar, ya. main gitar. Jadi dia tuh naik kemana-mana yang dicari adalah kopi. Ke Sorong, ke Papua, kemana gitu dia pengen nyoba kopi-kopi. Dan itu, Bung gimana kalau kopi aja gitu. Waktu itu tuh memang udah mulai banyak juga kedai kopi gitu ya. Kalau kopi, terus awalnya kita juga pengen kafe itu terus kita teh harus palingnya jual bir karena anak-anak udah nggak mau jual bir, jual wine gitu, karena alkohol nggak mau, yang non alkohol lah katanya ininya biar kitanya juga sase. Gede tahu duitnya begitu, iya gede juga nggak tenang dikejar-kejar gitu ya. Ya udah jadi akhirnya ya udah cari yang netral lah. Kalau kopi gimana Pung? Kopi katanya. So kopinya gimana? Ternyata kopinya juga tanya-tanya itu kopi, wah ternyata banyak ya. mesin kopi apa gitu ternyata gitu ya. Jadi ternyata Pung lamar Joko Simonelli segini iya emang berapa katanya. Jadi aduh gitu ya. Jadi maksudnya tuh lagi gitu ya kita tuh Maju agak- mundur gitu ya. Udah gitu pakai manual aja. Manual. Jadi memang kita tuh benar-benar dari nol teh. Informasi tentang kopi, tentang itu jenis usaha kita mau apa tuh memang kita tuh nol gitu. Jadi saat tahu ada yang manual gitu. Tanya-tanya saat manual ya. Nah ini teh ini Japanese lemonnya ya teh ya. Japanese lemon.
Iya. Ini specialty di sini ya. Ya. Nggak pernah lihat di tempat lain kan soalnya. Ya, jadi ini Kita- tuh kopi Arabica ya teh Mantap. diproses terus dengan dia dipadukan dengan lemon. Oh. Jadi sebetulnya kalau waktu itu tuh keluar ini tuh karena waktu itu lagi panas banget teh. Oh. Lagi panas terus kopi kopi susu Udah mulai banyak ya. di usiaan saya banyak orang-orang yang komplain dengan kemanisan, gitu tadi ini. Iya, Jadi iya, iya. oh oke. Tetapi kan kita juga harus yaitu kreatif tadi itu gimana nih untuk orang-orang yang seperti ini sudah menjaga asupan gula ke dalam tubuhnya gimana ya? Oh, nah cari dong bartender, akhirnya dia keluar kalau ini Japanese lemon katanya ini gimana cobain Kang. Waktu itu lagi panas-panas. Saya nggak minum es ya, nggak minum es lah pokoknya. Udah pasti cobain gitu. Seger. Wah seger. Orang oke jadiin menu gitu ya di ini. Iya. Iya. Nah itu lagi uniknya teh soal menu itu harus dicobain dulu sama berenam. Waktu itu sih menu pengen apa tuh harus cobain berenam. Wah emang kesannya ribet gitu. Jadi nggak ada yang banyak ikat. ya. Gitu. Jadi Kalau ya udah. satu nggak setuju nggak Gak jadi. setuju, iya, nggak ini. Tapi kalau korum udah jalan. Kita korum? berenam, korum tuh jadinya kalau lebih banyak yang setuju, misalnya 4 setuju, 2 enggak, ya udah yang 2 harus ngikutin yang 4 gitu. Inilah voting ya. Iya, voting gitu ya. Jadi udah jalan. Nah kayak gitu teh. Jadi itu lahir. Nah tadi kita sampai di manual. Oh iya, yang manual brewing, right? brewingnya. Nah udah manual gitu ya sudah cari-carilah. Ada red presso, ada represso, ada apa gitu dan presso lainnya. Ya udah akhirnya ada rekomendasi ini kita pakai red presso gitu teh. Tanya-tanya oh gini buat apa Kang, dan itu juga ada ilmunya ternyata teh. Kenapa kita tidak semata-mata pakai mesin itu gaya-gayaan juga gitu ya, tidak, tetapi itu hubungannya sama revenue, sama kapasitas kecepatan penyajian dan sebagainya, ukuran kafenya berapa besar gitu ya di ini. Dan ini ada yang mesin itu kan ada yang single, double dan sebagainya. Kalau misalnya jadi ada hitung-hitungannya ternyata kalau Panjang ya ceritanya. panjang. Jadi kalau misalnya sehari Anda mau menyajikan 50, bolehlah pakai mesin. Tetapi Anda harus jualan 50 cup misalnya gitu ya. Iya, Sekarang bisa nggak Anda jualan 50 cup? Tapi maksudnya juga kafe Anda segede apa sih gitu. Iya. Oh, segede gini. Oh iya. Mau kekeh pengen pakai mesin ya udah pakai yang single lah kalau memang punya duit. Cobain gitu Tetapi ya. kalau enggak kafe Anda cukup di garasi ini pakai manual juga orang masih tetap kekejar Betul, servisnya betul. kita gitu. Akhirnya oh ya sudahlah, kita juga mau di garasi waktu itu kan pertama kalinya. Ya udah akhirnya kita beli dan dari mana duitnya gitu. Emang mau susu kan ada uang kas katanya gitu. Jadi kita tuh ada uang kas teh. Jadi ada uang kas setiap kita manggung itu kita tuh selalu menyisihkan 10% untuk kas. In case itu untuk apa kas itu? Ya karena pemain band teh punya gaya hidup yang mungkin terkadang ada yang sudah sadar, ada juga yang masih loose gitu ya. Iya. Terus dia sudah sadar BPJS sebagian, tetapi kalau enggak tapi pas sakit, nah itu perlu dana gitu ya. Nah itulah dari guna uang kas ya itu. betul untuk inilah. Bahkan dulu sih teh uang kas itu ya dipakai untuk nikah. Oh, seriously? Seriously, jadi kita tuh giliran nikah ya, nggak oke ini, ayo dong uang kas nyembah nih buat nikah. Jadi sebenarnya jadi kayak arisan ya? Iya. Jadi memang multifungsi lah, pokoknya uang kas itu bisa apa aja. Wah pokoknya seru lah gitu Lucu ya? Iya. Kehidupan band ini. Iya, nggak tahu band lain, tapi jawabannya tuh begitu. Jadi ada yang bilang, oke, jadi ada alasan untuk dapat uang gitu lebih dari Iya, orang lain, dari iya. teman-teman lain gitu. Jadinya yang itu giliran sekarang giliran siapa. Wah, jadi seru lah. Jadi kita tuh karena memang sudah lama bersamanya, kita udah kayak saudara lah. Pastinya. Udah seperti saudara. Udah kayak keluarga Di- banget betul, ya. Betul. Dia ininya gitu. Nah gitu teh ceritanya kisahnya. Jadi berjalanlah Kopi Ogogo pertamanya di Jalan Muara Rajen nomor 16 Bandung di Supratman sana. Kita tuh udah 2 tahun lebih setahun di sana. Terus Agustus 2020 pindah ke sini. Gitu. Agustus 2020 pindah ke Ya, sini. pindah ke sini. Jadi di sini juga udah setahun lebih nih, gitu kita di sini. Jadi usia kafe Ogogo itu udah 2 tahun gitu.
Lumayan ya, lumayan lama Ya, juga ya. jadinya. lumayan kalau iniin sendiri deh. Maksudnya ini sendiri Nungguin sendiri gitu ya. Maksud itu karena ternyata berdagang itu wah luar biasa ya. Maksud itu kesabaran diuji ya, ketekunan apa gitu. Karena bayangin aja teh, dari misalnya kita buka dari jam 11 sampai jam 9 malam ya dulu tuh, kemarin-kemarin sebelum pandemi itu. Dan itu tuh kalau rame kita nggak terlalu berasa, tetapi pas sepi gitu nungguin sejam 2 jam gitu tuh ya, nggak ada orang datang tuh, aduh gitu ya gitu. Sementara dunia kita sebelumnya teh, kita itu yang hingar-bingar, wah sibuknya artis minta gitu ya, di ampun. ini Benar, ada benar. privilege gini. Iya, Sekarang betul, dibalik, kita tuh harus ngasih privilege ke orang. Kita tuh ya di hospitality service gitu, kita harus bisa recognize orang, harus Betul. bisa gimana. Sementara kita dulunya nggak pernah nanya duluan, Iya ditanya juga duluan terus. sih. Ya sekarang kita perilaku kita harus berubah sama itu yang berat sebetulnya teh. Tapi itu jadi kayak ini ya, apa namanya, filosofi hidup ya. Iya, betul. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, Betul, muter gitu betul. loh. Jadi berdagang tuh buat aku mah sebuah pelajaran ini ya. Pelajaran berharga ya. Pelajaran berharga ya. Dan itu tuh dampaknya luar biasa teh, sampai ada orang teh karena ditanya waktu itu kita di sini mati lampu. Oke. Mati lampu, oke. Dan buat aku mah ya simpel aja, mati lampu. Orang ada di pojokan tadi kayak ada segitu Oke, ya. di sebelah Dia sama sini. pasangan, sama gebetan apa gitu. sok Memang dia banyak. berdua. Iya. Berdua di situ. Gelap kan di situ ya. Terus aku tuh inisiatif ya kasih lilin lah gitu, kasih lilin udah gitu. Maaf Kang, punten kita lagi mati listrik nih. Jadi aku kasih lilin gitu. Buat dia teh impact itu tuh Wow, gitu. ya sampai dia teh aduh ini terus nanya ke bartendernya ke baristanya teh kalau Kang Dani teh yang mana, katanya yang artis-artis teh itu yang barusan ngasih lilin. Oh itu Masya Allah katanya. Dia langsung search di YouTube teh, lihat di YouTube ya. Oh iya katanya. Nah dampaknya tuh sampai segitu, orang jadi sampai ke aku tuh oh gitu ya. Padahal buat aku itu sesuatu hal yang biasa aja. Simple Ya kayaknya simple, ya. orang gelap kasih lilin ya sudah. Tetapi ternyata hospitality buat orang itu di dalam bisnis ini teh bisa berdampak sampai oh gitu ya, Kayaknya- merasa dihormati, Iya, merasa diakui benar, gitu. benar. Sementara dulu kan aku nggak pernah tuh gitu-gitu. Kalau nggak ditanya duluan aku nggak ngejawab gitu ya. Tapi sekarang harus ngerangkul orang, Mesti harus service friendly, orang, ya, mesti friendly iya gitu. sih. Dan itu Beda banget iya, ya. iya, romantika tersendiri teh Betul, dari betul. berdagang itu. Ya, Iya sih ya. gitu. Setuju Iya. sih, setuju. Oh, Memang oh. apalagi dia ini kan dagang ya, Iya, retail. iya, Beda betul. kan sama bisnis manggung itu kan Betul, memang betul. ya dia dulu jadi center of attraction. Iya. Sekarang kita mencoba untuk Iya. mendekati orang. Betul. Kalau nggak jemput bola, Betul. nggak dapat Nggak pelanggan dapet, gitu ya. betul. Seenak apapun kita kalau servisnya kurang gitu ya, Iya, misalnya orang kan jadinya malas ya datangnya. Ya, Betul, betul. Kita Hmm. coba, saya mau nyoba ini. Oh, Oke, nih. mau kayaknya mau di ini aja teh, atau mau pakai garpu atau dipotong, masih terlalu panas, tunggu ya. Aku Kayaknya mulai udah enggak lah. Hah? Kang. Udah enggak? Kayaknya mah. Ada apa? Ya, shake. Nah, sekarang ini Cherry the Explorer mau nanya nih ya. Nanti aku coba tanyain ya ke si Kang Deninya. Nah ini kita coba lihat Ya, dulu. takutnya masih Masih panas gitu ya. Iya. Kita ininya mau ditambah gula nggak? Enggak, aku nggak terlalu suka gula. Oh, nggak tahu Oh. suka. Karena biasanya ada orang teh kita pakai Iya. gula coklat itu Ya, ya. gula aren ya. Gula aren. Nah, itu orang sih, tapi Saya- biasanya aku sih lihat memang kalau di Bandung memang suka manis ya, manis dan Oh, pedas. Kalau iya. aku nggak gitu suka pedas manis. ya, benar, Exactly, pedas. right? Pedas paling-paling. Tapi itu juga ada ininya teh, Ada usianya. Kalau kebanyakan pedas soalnya perutnya nggak kuat lama-lama karena akumulasi iya, dianya ya benar, kan. benar. Ini Kang, Ini, ada ya. yang mau nanya nih Kang, dari Cherry the Explorer. Ini sebenarnya kalau aku lihat guide kita juga nih. Heeh. Nah dia nanya kopi yang dipakai di sini Heeh. itu kopi dari mana? Heeh. Dan Kang Denny bisa ngeracik
kopi nggak? gitu ya. Ya, kopi yang di sini tuh kebanyakan dari semuanya kita Ambil ya, kan? specialty-nya ya Jawa Barat nih. Oh, Jawa Barat. Ya, jadi kalau misalnya apa ya dari Puntang, dari Majalaya, dari Majalengka, dari Sumedang, Garut gitu ya. Gunung Halu gitu. Pokoknya Jawa Barat deh. Jawa Barat semuanya ada di sini dan kita ada 3 ini teh. Ada Liberica, ada Arabica dan ada Robusta gitu. Jadi karena itu juga sama. Awalnya sih kita ini menginikan owner aja teh yang berenam ini sukanya apa gitu berangkatnya tuh dari gitu. situ. Jadi bukan buat orang gitu. Orang iya. Jadi Ya, harus ya. suka dulu. Sukanya apa? Kopi oke. Kopi apa? Pung, sukanya kopi apa, Pung? Oh, Jawa Barat lah paling bener mah gitu ya. Maksudnya kan orang ada juga yang suka gayo ya teh. Dan lebih ini gitu ya, lebih kuat rasanya apa gitu Nggak ya. bisa tidur tuh Iya katanya. gitu. Nah ini juga sama gitu. Jadi udahlah Jawa Barat aja gitu. Ya, makanya kita mengkhususkan di kopi Jawa Barat, Jawa Barat ya, aja. dengan ininya. Terus juga kalau apa deh menu termasuk menu gitu, Capung tuh bikin kopi susu gitu. Nah itu takaran susu, takaran gula, Oke. gitu tuh rigid banget gitu. Maksudnya tuh Terlalu detail gitu ya. iya, maksud iya gitu. kemanisan udah gitu deh. Wah karena banyak teman-teman gue yang ini gitu. Jadi masing-masing tuh udah punya ini. Nah awalnya tuh kita begitu. Terus kita bikin di menu, sok undang teman-teman gitu. Nih gini. Ya, kemanisan nggak? Nggak sih, gue cukup ini kan gitu. Jadi Iya, udah iya. Ada udah pede. pasukan kanan Iya, kiri udah gitu pede. ya. Udah jalan. Ya, apakah aku bisa meracik kopi? Aku pernah belajar dan yaitu mungkin kalau lagi muda aku mungkin akan suka ya. Tetapi setelah kemarin coba gitu, apa ya teh ketelitian rasa gitu kayak misalnya dia ngeblend terus masukin aku terus dia ngepres terus memperhatikan suhu memperhatikan takaran timbangan gitu ribet lah udah mendingan mendingan tahu minum aja deh gitu. Udah, tolong Jadi dibikinin dulu deh. iya gitu iya betul. Jadi mungkin kalau kemarin aku kan gitu juga seneng ngoprek gitu ya. Jadi Nyoba-nyobain ya, awal-awal boleh ya, lah. nyoba tapi ternyata pas udah gitu Kalau ini nggak dilanjut bisa nih. terus-terusan bikin kayak gini. Iya apalagi ditungguin orang wah udah Ini ya panik sendiri iya panik jadinya sendiri ya. iya Iya aduh sih. orang nunggu ini harus cepet dan harus enak gitu. Ternyata memang kalau barista itu ya orang-orang Mesti yang tenang sudah ya. biasa ya udah Tipenya mungkin memang personalitinya juga yang Iya. tipe lebih tenang, ditungguin ya sok aja nungguin. Iya, Apa, iya, aku mau benar. bikin dulu gitu kan. Iya, Kalau benar. tipe ekstrovert kayak gitu benar. kan asal Iya gimana? benar. Iya sih. Iya, nggak enak, betul, Memang betul. cocoknya Kang Denny mah jadi ininya, jadi branding personnya, Ya, spokesperson, ya, dari spokesperson, Java ya. Jive, nanti cari koneksi, ya, gitu betul. ya. Kalau ini kan termasuk dapur bagiannya ya. Iya. Maksudnya tuh apa Yang- backfield atau apa? backstage gitu backstage ya. gitu ya. Sementara aku teh kan biasanya di front depan, stage gitu di betul. depan. Oh, gitu communicate with people gitu. Jadi kalau ditaruh di belakang malah lebih Malah grogi. panik juga, Panik, betul, dan betul. mungkin nggak happy karena kan nggak Ya, ketemu orang. ya, Senangnya ya. justru ketemu orang gitu kan. Betul teh. Dan itu benar-benar terjadi saat 2008 sampai 2017 tuh aku sempat kerja di IO. Oke. Di tahun pertama teh aku tuh karena orang melihatnya ini anak pemain band, oke, terbiasa di dunia kreatif gini. Jadi udahlah tempatin di divisi kreatif. Oke. Ya, jadi maksudnya bikin konsep. Ini launching tuh bagaimana, kick off teh kumaha, mau ada apa dan sebagainya. Diharapkan bisa seperti itu gitu ya. Nah, aku kerja aja dia. Itu setahun pertama teh. Sukses ya. Aku di ini di belakang meja gitu, hadapan komputernya. Terus ngapain gua teh gitu ya di Malah gitu. idenya nggak keluar ya? Nggak keluar. Meskipun udah sering workshop, brainstorm gitu sama teman-teman. Wah, begini. Enggak, suatu saat ya karena ini si bosnya tuh ngajak, Fred, ikut gua yuk. Kemana? Presentasi. Presentasi teh apa? Aku juga karena Nggak
ya waktu 40 itu tahun ya. itu teh baru pertama kali kerja itu. Dan itu memang aku tuh jadi dull gitu si ini teh. Apa sih ini teh? Iya. Tetapi pas saat keluar teh orang teh masih Kang Dani yang tadinya apa teh si presentasi itu mencekam ya ini. Dengan begitu teh aku tuh jadi icebreaker gitu. Jadi Iya, jadi udah aja santai. Si temanku ini yang presentasi juga jadi santai banget dan ujungnya adalah dapat kerjaannya gitu di ini. Meskipun ada hal-hal lucu lain yang karena mungkin udah lama waktu itu ya ada nggak aktif. Jadi pas ini direkturnya datang, mungkin seusiaan aku lah gitu. Loh, ini kan best jam katanya. dulu base jam ya. Bukan, maksudnya dianya bilang lu kan best jam salah, dianya salah. Salah ngomong. Dan bahkan ada yang kahitna, ada yang best jam gitu. Pokoknya band ya mirip-mirip Iya, ya gitu. ininya trennya. Nah, iya gitu. Tapi aku sih ketawa aja maksudnya. Oh iya, Ya, bukan. tapi pokoknya tahu kalau band Iya, gitu kan. tetapi Terkenal lah pokoknya gitu. dampaknya positif dari situ tuh aku bisa menjadi icebreaker, terus dapat kerjaannya, terus orang ada apa ya, apalagi kalau misalnya bagus, terus ada repeat order dan sebagainya gitu. Malah Nah, seneng kan? iya dari situ aku jadi dari kreatif tadi dipindahin tuh jadi depan account eksekutif gitu, terus jadi account manager dan akhirnya klien-klien aku teh bukan cuma dalam negeri sampai ke luar negeri ya Wow, gitu amazing. karena ternyata di kita tuh kemarin-kemarin tuh masih mungkin sekarang sudah berubah lah di generasi anak saya atau di mereka sudah lebih bahasa Inggrisnya lebih bagus ya sekarang ini lebih berbeda. berani. Betul. Kalau di angkatan saya mereka tuh menghindari klien dari luar negeri karena apa? Karena kendala bahasa. Malu, gitu. benar. Belum tentu nggak Takut bisa. salah. Belum tentu nggak bisa. Betul. Padahal pada prakteknya Kang, di ini ya biasa aja. Orang juga karena Ya wajar Ya, gitu ya kan wajar. bukan bahasanya. Iya, betul. Gitu kan, ya benar juga. iya gitu surut. Nah itulah jadi lebih senang memang di depan gitu. Kayak gitu. Boleh kita sambil Nah, makan. Kang cobain Denny dong. juga dong. Cobain. Nah, Nah, ini kebetulan Kang. kalau aku lagi puasa. Oh, lagi Teh. puasa, belum buka ya? Iya, nggak apa-apa. oke. Silakan nggak apa-apa. Coba Kalau aku nanti. ini rasain lagi ya. Ya. Nah, Ini seru sih Kang, rasanya ya, Kang. ya. Pernah coba Belum. belum pernah. Ini Ya. baru pertama kali dan rasanya memang jadi kayak kopi dan lemon ternyata paduannya Ya, oke banget ya. betul. Di ini aku sih ada pernah cobain tapi nggak tahu kenapa di ini juga mungkin dia punya apa teh. Nah, itu yang tadi Racikannya resenya berbeda itu, rese ininya berapa Kalau ini yang berapa. detail banget itu. Gitu. Aku pernah coba di tempat lain terlalu asem dan bahkan ada yang terlalu pahit gitu I atau see. si lemonnya itu justru malah Bikin pahit. Iya, iya gitu. Iya Dan sih. ini ya alhamdulillah Yang bisa ini malah menemukan ini. Cocok ya light and Iya, light gitu. Iya, betul. Ini berarti kopinya kalau saya rasa Arabica ya? Arabica, betul. Ah, Arabica. I see. Ini enak sih, cocok banget. Ya, ya. Dan kalau aku di sini apa minumnya pasti Liberica teh. Aku paling suka kalau di sini dia bikinin Vietnam drip gitu Vietnam ya. drip, I see. Aku jarang sekali minum straight kopi gitu, tapi harus Yang kopi kopi susu hitamnya, lah. I see. Kalau aku pernah minum ini dan itu pun kenapa harus Liberica? Aku pernah dikasih Robusta meskipun kopi susu gitu ya Vietnam drip asli nggak bisa tidur. Dikasih apa ini? Kemarin kan Libericanya habis kan katanya. Jadi dikasih Robusta. Oh gitu pantesan aku nggak bisa tidur. Aku bilang aku masih nggak bisa tidur ternyata. Kalau kena kopi. Oh gitu. Oh ya sudah. Jadi akhirnya ya aku selalu ini gitu. Selalu Liberica. Gitu. Ya, Sebentar, aku tuh kan cuma taunya Robusta dan Arabica saja. Ya. Kalau Liberica ini apa sih? Ya, Liberica tuh apa ya teh dia nggak terlalu asam juga dan tidak terlalu pahit juga, in between gitu si Arabica dan Robusta gitu ya. Tetapi juga sering dianggap bahwa Liberica teh sebagai kopi buangan gitu. Bukan Soalnya nggak pure gitu varian kan ya? sendiri gitu. Dari kopi juga, kopi Arabica gitu. Tetapi dia itu yang apa yang rejekannya gitu lah ya. Terus jadi Liberica. Tetapi sebetulnya juga ada dari penikmatnya dan itu asal usulnya juga dari Liberia itu. Oh, ya dasar, ada asalnya dari Liberia gitu. Ya, jadi
Ya makanya disebut Liberica, Liberica, I gitu see. di ininya. Oh, berarti- Kalau Arabica kan mungkin si apa dulu kan kahwa itu dari Arab gitu ya, para pedagang Arab itu juga mungkin dan khususnya di Yaman gitu teh banyak menginikan kopi, membudidayakan kopi dan dalam Iya. perdagangan ini makanya disebut Arabica gitu. Walah, iya juga sih. Kalau Robusta? Ya, Robusta mah aku juga nggak tahu itu mah ya robot dari mana gitu ya ininya asal usulnya gitu. Tapi kalau ya asal usul kopi mah kayaknya dulu mah zaman dulu dari sini lah ya Indonesia ya. Aku pernah baca kayaknya dari Oh, Afrika katanya. Afrika ya. Awalnya dari Afrika, terus Ya. mungkin karena perdagangan ini itu dibawa ke Indonesia, ternyata, Ya, di ternyata Indonesia cocok di cocok. Indonesia, iya. Ya Indonesia kan subur banget ya, Betul, kaya ya. Jadi ketika betul. di oh ini tambah enak di sini. Iya, tambah enak betul betul. Ya. Iya gitu. Iya, makanya jadinya banyak banget ya. Ya, Di Bandung, banyak tadi banget. Gayo lah Iya, apa. ya, banyak banget di lah Jawa teh. banget jadinya. Aku juga nggak terlalu ngikutin gimana musik kopi ya. Aku sebetulnya di bagian hospitality-nya aja lah, bukan di bagian produknya Betul, gitu betul. ya. Produk ya orang lain Iya, yang bikin. karena kalau ngikutin teh di ini yang sampai ke cara nyeruput kopi Oh, gitu ya, bagaimana betul. menghirup kopi, Iya. menginikan gigi di ini iya, gitu. betul. Lu harus gitu. Kemarin ngomong gimana ya? Ngerti lah. Iya gitu. Udah kopi aja gitu lah di ini ya. Iya, terus aku lihat kan Banyak, ada banyak. itu kan ada Udah. yang kayak lingkaran tuh taste-nya lebih ke citrun loh sih. Iya, Nah, betul, ngerti. betul. Ada yang processingnya gitu teh. Yang lainnya bagaimana, Iya, nanti rasanya jadi kayak apa betul. gitu kan. Ada yang wine, ada Iya, yang ini, wine, ya, yang honey, yang apa gitu. Ternyata dari processing gitu-gitu. Aduh, aku sempet ngikutin deh di ini. Habis itu reward sendiri. Ribet sendiri, terus gue mau ngapain? Tapi ya itu sebagai Pengetahuan umum aja umum. Kalau detail-detail aduh, Oh iya ya sudahlah. benar. Repot ya gitulah. Gimana udah dicobain? Ini aku ininya? suka banget karena Mm-mm. super apa ya, crunchy gitu loh. Ya, Dan ini memang ya. sampai sekarang pun Ya. ini kan udah agak lama nih, tapi masih Ya. krek gitu. Ya, dan sebetulnya ya di sini ada bala-bala. Teh. Oh iya, ada bala-bala juga ya? Iya, bala-balanya tuh berbeda dari tempat Daripada lain. biasanya. Oh, Ya, gitu. Oke, Dan bedanya gimana tuh? bedanya itu bala-bala itu orang biasanya kan ingredientsnya tuh ya tepung lah ya, terus ada wortel, ada kol, ya ada apa lagi gitu ya, mungkin bawang atau segala. Kata tuh diganti sama jagung, tetapi bukan bakwan jagung juga, tetap ada wortelnya. Jadi ada ini. dicampur gitu Iya, ya. gitu. Mix antara bakwan jagung dan bala-bala. Ya gitu di ininya. Got it. Jadi bala-balanya versi sini gitu sampai akhirnya. Terus kayak Indomie juga kita tuh ya cari diferensiasinya itulah. Mungkin I see. berbeda sedikit, tetapi saat kita buat gitu, kok beda gitu ini, dan Indominya juga enak. Harus kalau misalnya belum Belum masih nyobain, masih boleh ada gitu ya. ruang gitu ya. Kalau ada ruang boleh Indominya, dicobain gitu ya. Ya. sih boleh nanti kita kalau ada ruang bisa Iya. coba. Oke. Gitu. Untuk ke depannya mungkin Ya. Kang Denny ada mau bikin apa lagi nggak? Mungkin Ya. dari Java Jive atau dari Ya. si Ugo ini gitu. Mungkin ada ini. Ya, jadi ini tuh sebetulnya teh di transisi juga ya. Aku tuh dengan maksud pengen bikin brand lain tuh ternyata dan pengennya tuh berenam gitu ya. Karena ini dari uang kas gitu udah awalnya gitu. Tetapi dalam perjalanan ternyata masing-masing ya selain punya kesibukan sendiri-sendiri juga, ternyata passionnya, ternyata romantikanya di berdagang ini juga kurang masuk, dengan ada sebagian teman-teman yang nggak masuk. Kalau aku sih justru dengan menemukan hal yang baru ini seperti tadi ya, diuji kesabaran, itu tuh aku tekuni, malah aku Lika-liku yang menarik iya nih gitu ya, yang belum pernah aku alamin tuh aku malah jadi suka gitu. Tetapi ada orang yang aduh liar lah, ribet lah, udah nggak usah aja, ini memang bukan bidang gua gitu. Iya, bisa. Ya udah, jadi akhirnya mungkin kedepannya teh ini akan di apa ya, gayanya mau diakuisisi gitu sama aku gitu, dan aku ganti nama mungkin akan ini. Tetapi ya aku sudah punya konsep yang dan sudah mulai jalan juga. Ada namanya Satsi teh.
Satsi ya, satsi diambil dari bahasa Jerman gitu. Satsi seharusnya bicaranya seperti gitu sih. Satsi Saya gitu pikir ya. tadi malah bahasa Sanskrit. Iya, kan iya gitu. Ini harusnya gitu. I see. Dari sat gitu ya, satsi gitu. I see. Nah, yang berharga, yang tersayang gitu ya, yang di ini oke. artinya. Nah, itu aku udah ngejalanin ada pastry bakery udah online dan nanti bisa dilihat IG-nya seperti apa gitu. IG-nya apa tuh? Sama juga satsi.idn. Ini spellingnya kayak gimana coba? SCHAATZI gitu ya. .id. Ya, Nah, itu .idn. 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 Nah, itu mungkin teman-teman boleh Ya, di-follow ya. IG yang barunya. Tadi spellingnya saya lupa Ya, pokoknya gitu. satsi.idn gitu. Coba SCH diulang lagi, pokoknya diulang lagi, Bu. SCHAATZI.idn. Nah, itu satsi.idn. dicatat, gitu ya. teman-teman. Itu kita baru menginikan pastry-nya di situ, tetapi nanti pastry, kita akan juga ada selain pastry ya kopi kita teruskan, juga ada makanan utamanya teh kita di pengasapan segala macam asap lah gitu, mau sapi asap, kambing asap, ayam, bebek, seafood dan sebagainya gitu. Jagung? Jagung bakar kalau jagung Lain ya? lain. Tidak diasap. Tidak diasap, jagung bakar I gitu. see, ya. Ya itu jadi pengennya sih ya aku mendapatkan dunia baru yang menyenangkan, tidak hanya juga di sisi berdagangnya tetapi ini ternyata banyak banget cabang ininya gitu ya, cateringnya gitu, pelatihannya, manajemennya, konsultan gitu. Jadi dan sama teman-teman yang memang memang chef Satu visi, profesional ya. chef profesional di ini ingin menggarap peluang-peluang itu gitu di ini. Aku sih insya Allah akan aku teruskan di ini ya. Jadi berarti kalau gitu Kang Denny untuk lanjut ke depannya Ya. mau bergerak di bidang kuliner yang ya. kemudian akan Ya. mungkin bantu teman-teman yang lain Ya. yang chef, mungkin teman-teman Ya, yang baru betul. masuk di dunia kerja Betul. gitu ya, jadi konsultan untuk Ya, mereka dan supaya betul. mereka bergerak Ya, ready, siap di ready. dunia Betul. dunia kerja nyata Betul, gitu ya. betul. Pengen Oke. sharing juga sekalian Ya. gitu kan di ini. Ya mungkin pengalaman di sisi kulinernya enggak, tetapi adanya tim lain, aku bisa masuk di hospitality-nya gitu ya, di marketingnya mungkin gitu. I see. Tapi dari sisi brandingnya ada orang lagi gitu, dari manajemen ada orang lagi, dari sisi produksi ada orang lagi gitu, dan itu jadi satu tim untuk bikin ininya. Untuk bikin sesuatu yang baru ini Iya, ya. iya I gitu. see. Mm-mm. Oke, wah keren banget nih Ya, Kang. Jadi seru lah. seru banget nih kayaknya. Oke, kalau kayak gitu Iya. mungkin kita namanya bisa follow. Mungkin teman-teman bisa Ya, follow. ya. Tadi ya Wisata Kreatif Jakarta tentunya. Wisata Kreatif Jakarta. Wisata betul. Kreatif Jakarta. Ya bukan .com ya, tapi kalau .com pastinya nanti di websitenya. Ya. Terus Kopi Ugo Igo, KOPI Ugo Igo itu Iya. untuk Instagramnya. Iya. Terus tadi Instagramnya Satsi. Kang Denny Satsi Ya. SCHATZI.idn. Ya. Terus Ya. kemudian IG saya juga. Yes. Felicia Agnes, FELICIAGNEZ. Dan Kang Denny punya Ya. Instagram juga ya, kan? DANY_Gumilar. Nah, itu, jadi itu ya. semua IG kita. Ya. Sampai ketemu lagi Ya. di review yang berikutnya. Yes. Oke, Kang Denny, Ya. kita Terima kasih. bersyukur Danes. banget nih bisa ketemu. Betul. Terima kasih saya diliput sama Wisata Kreatif Jakarta. Sama-sama ya. kita sama-sama berkolaborasi. Ya. Mungkin Ya. di kedepannya kita bisa melakukan sesuatu bareng. Ya, betul. Amin. Amin. Mm-mm. Siap ditunggu. Oke. Iya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa. Bye.